ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد marilah kita mengucapkan bahasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban agama yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Lebih-lebih dapat bertemu kembali dengan suatu peristiwa besar yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita saksikan bersama bahwa pada bulan-bulan Rabiul Awal ini semua umat Islam di seluruh penjuru dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena di bulan inilah Rasulullah SAW dilahirkan, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, pada saat sekarang ini banyak terjadi di berbagai belahan dunia adanya peringatan hari kelahiran para tokoh besar di masing-masing negara. Namun untuk kali ini umat Islam di seluruh dunia memperingati tokoh besar yang lebih besar dalam sejarah perjalanan dunia dan umat manusia, yaitu memperingati kelahiran Rasulullah SAW, seorang nabi besar dan sekaligus pemimpin besar yang lebih besar daripada para pemimpin besar, karena beliau mendapatkan wahyu dan sekaligus mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin yang menjadi suri tauladan umat manusia, karena seluruh hidupnya penuh dengan amal-amal soleh, membimbing manusia menuju keimanan dan keyakinan yang penuh adanya Allah. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang paling jujur, dan kejujuran beliau ini dikenal luas serta diakui oleh siapapun, baik oleh seluruh masyarakat bangsa Arab pada waktu itu maupun umat-umat sesudahnya sampai pada detik ini. Karena kejujurannya itulah sehingga beliau digelar oleh masyarakat dengan sebutan yang indah dan mengagumkan, yaitu Al-Amin, artinya orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Gelar ini secara resmi mulai disebut-sebut dan dipopulerkan pada saat beliau berhasil mengatasi kesulitan yang terjadi di kota Makkah,
yaitu saat para pemimpin dari berbagai kabilah Quraisy berebut ingin meletakkan Hajar Aswad sewaktu mereka memperbaiki bangunan Ka'bah. Namun gelar Al-Amin ini hanya bisa diperoleh setelah masyarakat mengetahui dan merasakan langsung jerih payah dan kebijaksanaannya dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah SAW memperoleh gelar ini pun juga setelah beliau berhasil menyelesaikan pekerjaan besar yang menyangkut kepentingan nasional Quraisy, di mana saat itu beliau memberikan contoh konkret lewat perbuatan mulia dalam penyelesaian pertikaian terjadi di antara suku Quraisy. Beliau melakukan tindakan yang amat bijaksana. Setiap golongan atau suku bangsa Quraisy diberi bagian pekerjaan yang bersifat nasional. Kebijaksanaan beliau ini dilihat dan dirasakan bangsanya sebagai tindakan untuk menghilangkan pembagian kerja yang bersifat monopoli perorangan atau golongan. Beliau tidak menggunakan pandangan dan sikap senang atau tidak senang kepada siapapun juga. Beliau tidak memberikan kesenangan atau kepuasan kepada golongannya sendiri atau menginjak golongan lain, melainkan memberikan kepuasan sama rata kepada siapapun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain memberikan contoh teladan lewat praktek langsung pada setiap tindakan, tingkah laku dan perilaku beliau, Rasulullah SAW juga mengikat para pengikutnya dengan ikrar kesetiaan yang nantinya akan menjadi dasar terbentuknya suatu masyarakat adil, makmur, aman, damai, tentram. Kebijaksanaan ini beliau lakukan sebelum hijrah ke Madinah pada tahun ke-12 kenabian atau pada tahun 422 Masehi. Ikrar setia yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sendi-sendi akhlakul karimah dan perekat kehidupan masyarakat di dalam sejarah dikenal dengan Bai'ah Aqabah atau perjanjian Aqabah. Dalam perjanjian Aqabah ini diikrarkan suatu janji setia yang berisi. Yang pertama, kami tidak akan menyekutukan Allah. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, kami tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Dan yang keenam, kami tidak akan memurhakai Muhammad. Pada perjanjian ini nampak sekali bahwa Muhammad SAW sudah meletakkan sendi-sendi kemasyarakatan. Janji yang pertama misalnya mengandung maksud menegakkan persamaan hak sesama manusia. Tak ada manusia satu disembah oleh manusia lain. Malahan semua manusia diperintah hanya menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya pada janji kedua dimaksudkan untuk menghapus rasa takut dan ragu-ragu akan haknya diambil tanpa izin pada pemiliknya. Kemudian susul dengan janji menegakkan nilai-nilai sosial yang berpangkal pada pengekangan nafsu syahwat, dan begitulah seterusnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah perjalanan hidup dan dakwah Rasulullah selama 23 tahun, dengan langkah-langkah beliau yang bijaksana, tindak tanduk beliau yang penuh uswah hasanah, dan syarat dengan nilai-nilai akhlak karimah, akhirnya selama kurun waktu yang amat singkat tersebut, Rasulullah SAW dapat merambah tatanan sosial masyarakat Arab pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Di antara perubahan-perubahan sosial yang terjadi setelah kelahiran dan diutusnya Rasulullah SAW adalah yang pertama, perubahan di bidang akidah. Sebelum Rasulullah SAW lahir,
dan diutus oleh Allah menjadi Rasul. Umat manusia pada umumnya dan bangsa Arab pada khususnya masih menyembah berhala, menyembah patung, kayu dan lain sebagainya dianggap Tuhan. Mereka bertuhan kepada benda-benda yang dibuat oleh manusia sendiri. Jiwa mereka didominasi oleh kepercayaan bahwa patung-patung dan berhala dapat memberi manfaat dan mudarat dalam kehidupan mereka. Mereka memohon pertolongan kepada patung-patung itu tatkala menghadapi kesulitan. Mereka memuja dan memuji berhala-berhala itu ketika mendapatkan nikmat dan keuntungan. Di samping Ka'bah di kota Mekah bergantung ratusan bahkan ribuan patung dan berhala yang setiap hari disembah oleh bangsa Arab. Itikad yang demikian ini sudah menjadi satu kepercayaan dan tradisi bangsa Arab. Perubahan sosial yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membutuhkan kepercayaan lama itu dengan menyadarkan manusia bahwa patung-patung dan berhala itu hanyalah benda mati yang tidak layak disembah. Satu-satunya yang berhak dan wajib disembah hanyalah pencipta benda-benda itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Tunggal. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itulah sasaran utama dalam dakwah Nabi untuk merombak masyarakat jahiliyah. Penjebolan terhadap kepercayaan syirik itu kemudian diperbaharui dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa atau akidah Islamiyah yang akhirnya telah berhasil merombak mental dan pola pikir manusia pada waktu itu dan berkembang pada manusia selanjutnya hingga sekarang ini. Yang kedua, perubahan persoalan sosial kemasyarakatan. Di bidang sosial dan kemasyarakatan pada waktu itu terjadi banyak kepincangan yang sangat menyorok yang menusuk perasaan kemanusiaan. Manusia ketika itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelas tuan dan kelas budak. Manusia kelas budak itu diperlakukan seperti hewan, diperjualbelikan, dihisap keringatnya, dicuras tenaganya, dan sebagainya. Mereka disuruh mengerjakan perbuatan-perbuatan tidak selayaknya dilakukan oleh manusia. Jika salah sedikit, terus dipukul, ditendang, dianiaya. Golongan budak ini menjadi tanpa mendapat perlindungan. Selain dari itu, perbedaan turunan dalam warna kulit menjadi ukuran. Keturunan bangsawan mempunyai kedudukan yang tinggi. Kabilah kaum Quraisy yang memegang dominasi pada waktu itu menganggap mereka lebih tinggi daripada suku lainnya. Orang yang miskin dan melarat menderita kena kelaparan tanpa ada orang yang menaruh perhatian dan belas kasihan. Orang kaya hidup bermewah-mewah di tengah-tengah air mata manusia yang melarat. Di samping orang yang berkulit hitam, pendek kata, diskriminasi menjadi dan merajalela di tengah-tengah masyarakat luas. Melalui dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, mula-mula merombak sistem sosial dan kemasyarakatan yang pincang itu, beliau mengajarkan suatu paham yang mengandung doktrin persamaan antara sesama manusia, antara suku dengan suku lainnya, antara bangsa satu dengan bangsa lainnya.